Masnya udah datang. Bapak Mas Rizal, iya ini sudah hadir, terima kasih. Oh oke, maaf. Sudah sekandung jika ingin ikut prosesi bertugas memegang pemerhati sudah ada. Om tante yang ingin ikut prosesi saja ya, yang tidak ikut tidak apa-apa. Izin. Perlu diingatkan kembali, kita akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada ibu, mencuci tangan, menggunakan masker, serta tetap menjaga jarak selama prosesi berlangsung. Baik, kami tunggu kehadiran produser calon mempelai pria di dekat meja tamu. Namo Buana Ulang Babendi dari Padang. Sungguhlah senang hati kami dan menanti. Di kalado calon mempelai selangkuk satu rombongan
seidang balang jumarabah, perabah tabang, balang pun badi, pucuk cimpako ramadakan. Seidang salam 100 sambah kami susun 10 jari, ampun jemaah kami mohonkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia, Bamboo Inn Hotel Jakarta pada hari ini Sabtu 26 Desember 2020 dalam rangka pelaksanaan akad nikah Ananda Epi dan Ananda Arif. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga syafaatnya tercurah kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan dan keluarga yang berbahagia, sebelum kita mulai acara yang sungguh mulia pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita awali acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Datang nan indah surang sajo, adu paduo coba tidur. Datang tidak paling permen sajo, adu silaturahim tiba. Bukannya pedang sembarang pedang diasah tajam teruji. Bukannya datang sembarang datang untuk memenuhi janji. Keluarga besar salah pengantin pria, yaitu keluarga besar Bapak Wilmet S.E. almarhum dan Ibu Azmi Silwati, mengantarkan putra tercinta yang bernama Ananda Arif Tia Akbar SPMM untuk mempersunting putri tercinta dari keluarga Bapak Haji Yusrizal dan Ibu Hajah Erni DTN dan bernama anak muda Rina Rakit Eskom. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejenak telah kita dengarkan sambutan penyerahan dari keluarga besar calon mempelai pria yang pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh yang kami hormati Bapak Suhadaman. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan ridhonya kita semua dapat berkembang untuk kembali. Tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut. Bapak Haji Yusrizal beserta Ibu Hajah Erni Deti yang kami hormati, saya mewakili keluarga Bapak Wilmet S.E. ARM dan Ibu Azmi Silawati menyampaikan salam hormat kami keluarga. Menepati janji dan kesepakatan kami, pada hari ini kami menyerahkan calon pengantin pria Ananda Arif Tia Akbar SAPMM untuk dinikahkan dengan calon pengantin wanita Ananda Ria Akilkani Eskom. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan tari kasih atau seserahan. Dengan harapan mengenai tari kasih atau seserahan ini dilihat dari harga atau banyak sedikit jumlahnya. Akan tetapi kiranya bisa dilihat dari ketulusan serta keikhlasan niat kami untuk menjalin tali silaturahmi. Harapan kami semoga keluarga di sini menerima dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas penyambutannya dan mohon maaf bila ada kata-kata dan tindakan
tidak berkenan di hati, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hakim kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhadarman yang telah menyampaikan sambutan penyerahan mewakili Keluarga Besar Calon Mempelai Pria. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan penerimaan mewakili Keluarga Besar Calon Mempelai Pria yang pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh yang kami hormati Bapak Haji Soeman. Beliau kami silakan. Akan disampaikan oleh yang hormati Bapak Mas Rizal. Kepada beliau kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana dengan nikmat dan ridhonya kita semua dapat bertemu dan berkumpul kembali di hari ini. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan keluarga besar Bapak SBY dan Ibu Kasih Sirwati memang kami nantikan untuk dapat memberikan dan kesepakatan yang telah kita buat bersama. Dengan rasa syukur dan hati yang berbeda, kami terima salam pengantin dia hingga hari dia akbar yang insya Allah dalam waktu yang lama lagi akan dinikahkan dengan calon pengantin wanita Ananda Lia Oktaviani, putri dari Bapak Haji Rizal dan Ibu Haja Emiliki yang insya Allah akan berlangsung secara mengikuti syariat Islam. Untuk itu, marilah kita bersama saksikan dan dengan doa dan harapan serta niat kita yang mulia ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan lancar, tidak ada satu hambatan apapun. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami mohon maaf bila ada kata cara dan kita kami dalam pembicaraan ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf ini disampaikan yang maksud kami. Demikian yang sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mas Rizal telah menyampaikan sambutan penerimaan mewakili Keluarga Besar Calon Mempelai Wanita. Bapak Ibu, rupanya dari disambut atau bersama penyerahan calon mempelai pria telah telah diterima semuanya kita buka dan juga dengan hati yang seikhlas-ikhlasnya. Untuk itu kami silakan Bapak Suhadarman dengan Bapak Mas Rizal melakukan salam namaste. Boleh maju Bapak? Salam namaste. Saya persilakan Bapak Suhadarman.
ke posisi semula. Silakan Bapak. Selanjutnya, bagaimana panitia menyampaikan seserahan atau tanda cinta. Tanda cinta diserahkan oleh oleh Ibu Asmi Silwati dan diterima oleh Ibu Haja Esmeralda. Kami silakan dulu boleh. Ibu Asmi akan menyerahkan tanda cinta atau seserahan yang dibutuhkan untuk calon secara cinta. Nah, ya gitu. Cakep. Oke. lihat Dari sini, Bu. Sini, Bu. Lihat sini. Sini, Bu. Boleh saling natap, Ibu. Boleh saling natap. Cakep, cukup. Iya. Silakan diterima dan diestafetkan ke belakang Ibu boleh. Baik, terima kasih. Ibu Asmi bisa kembali bergerak terlebih dahulu. Selanjutnya kami silakan Mas Hamid boleh maju beberapa langkah ke depan menghampiri calon ibu mertuanya. Kita laksanakan protokol undangan kepada calon peserta cinta. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Ibu Haja Epiliti mengajukan kembali mati kepada mengambilkan cinta. Boleh salam namaste Mas Ari kepada Ibu? Iya, boleh Bapak? Salam namaste. Iya, baik. Boleh silakan Ibu dikasih sisi kiri dan kanan Bapak? Boleh maju lagi Pak? Iya, kita aktif di sisi kiri dan kanan calon menantu tercinta untuk sama-sama kita dapatkan ke meja. Kita berikan sejenak kepada orang yang terdapat. Satu orang Minang Cibadak tumbuh di halaman juga di pagi hari. Usaha lampau tak di halaman. Coba bismillah, kami silakan melangkahkan kaki. Kami silakan Mas Ali beserta keluarga memasuki tempat akad nikah. Untuk kalau mempelai pria, mari tempat duduk di sisi kiri dari arah pintu masuk, dan sebelum mempelai wanita tempat duduk di sisi kanan dari arah pintu masuk. Kami ingatkan pada Ibu mohon dapat mengutamakan sepuh dan kiri sepuh untuk mempelai tempat duduk yang disediakan. Kalau mempelai pria sisi kiri dari arah pintu masuk, silakan Ibu. Sebelah kiri dari arah pintu masuk, silakan. Setelah tulisan di depan di kanan ya. Kami silakan kembali untuk menempati tempat duduk yang disediakan. Kami mohon maaf jika yang beberapa tempat duduk dapat mengisi posisi paling belakang dari kursi yang yang di dalam tempat duduk mohon dapat mengisi ruang paling belakang dari kursi belakang tanpa khawatir langsung menggunakan mikrofon itu. Bapak akan bisa nantinya ya.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya akan kepada seluruh undangan dan keluarga yang hadir. Yang pertama, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu, mohon dapat mengkondisikan alat komunikasi, baik berupa handphone maupun alat komunikasi lainnya, mohon dapat di silent, dapat digetarkan atau dinonaktifkan selama ijab kabul berlangsung. Yang kedua, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu, jika nantinya Mas Arif mengucapkan ijab kabul, mohon untuk tidak bertepuk tangan, tapi adalah sama-sama kita bacakan bacaan hamdalah. Yang ketiga, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu yang bawa putra dan putri yang masih balita, mohon dapat dikondisikan putra putrinya selama ijab kabul berlangsung. Dan yang terakhir, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu yang ingin mengabadikan seluruh agenda pada pagi hari ini, mohon untuk tidak mendapati meja akad nikah agar nanti tidak mengganggu rekan-rekan fotografer kami mengabadikan seluruh agenda pada pagi hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih. Bertindak sebagai saksi dari calon mempelai wanita Bapak Haji Sulaiman, kami sudah kembali posisinya. Kemudian kami undang calon saksi dari calon mempelai pria Bapak Safwan Sarif. Kami undang ke posisi. Kemudian dari Polri Bapak Udak Hidayatullah dan dari Bapak dari Anda diperkenalkan Bapak. Baik, Bapak Ibu, dengan kita dengarkan permohonan izin dari calon mempelai wanita kepada orang tua kita. Kemudian mohon berkenan Bapak Haji Rizal dan Ibu Hajah Kadideti untuk menuju ruang kasih. Kemudian Bapak Haji Rizal dan Ibu menuju ruang kasih. Dipandu oleh rekan-rekan dari WO, silakan. Kita dengarkan permohonan izin menikah dari anaknya. Terdengarkan permohonan izin dari Anda pemerintah kepada kedua orang tua.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayatku yang dicintai dan yang dihormati, Epi mengaturkan permohonan maaf jika selama hidup Epi telah banyak melakukan kesalahan, baik kata-kata Epi yang kurang berkenan ataupun perbuatan Epi yang tidak pantas untuk Epi lakukan terhadap ayah dan ibu. Epi memohon doa semoga kehidupan rumah tangga dan udara nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat yang baik ini, mohon izin memohon doa restu untuk dinikahkan dengan kekasih Epi, pria yang Epi cintai, pria bernama Arifia Akbar. Tulus hati Epi ikhlas juga ridho ayah menikahkan Epi dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah dan ibu mengucapkan memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan-Mu, ayah, ibu, kakak, dan adikmu. Mendoakan semoga kehidupan rumah tanggamu nanti senantiasa rukun dan damai, sejahtera dan penuh keberkahan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Epi, di saat yang baik ini, insya Allah sebentar lagi ayah akan menikahkanmu dengan kekasih pilihanmu bernama Arifia Akbar. Semoga ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Haji Yusrisa beserta Ibu menempati posisi semula. Demikian kita dengarkan permohonan izin menikah dari calon mempelai wanita kepada ayah anda. Alhamdulillah telah diizinkan. Kami silakan salam namaste terlebih dahulu. Kemudian kami silakan Bapak Haji Yusrisa menempati posisi semula beserta Ibu.
Bapak Ibu hadirin yang sebelum kita mulai prosesi jangkung, agar mengincapai acara ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam kesempatan ini akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Hidayatullah dengan sari lawas saudari Mael. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Al-Rum ayat 21-22. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan dan keluarga yang berbahagia, semoga dengan belasan saja dan dengan ayat-ayat suci Al-Quran menambah iman dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Mungkin khusus kepada calon mempelai yang saat lagi akan melaksanakan prosesi hijab umroh. Terima kasih dan selamat datang Bapak Haji Hashim SAG yang bertugas sebagai penghulu pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat lagi hijab umroh akan kita laksanakan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan kemudahan. Marilah kita bersimpuh di hati sebagai saksi dalam pelaksanaan hijab kabul antara Ananda Arif Pia Akbar SAC FM dengan Ananda Pia Oktasiani SKOM yang akan dipandu sepenuhnya oleh Bapak Penghulu yang kami hormati Bapak Haji Hashim SAG. Kepada beliau kami silakan.
tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyashdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa ashabul qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa'i fa innakum ahsantumuhunna bi amatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika min asyhadin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para asatidz yang saya hormati dan saya muliakan. Namun saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Insyaallah memuliakan dan Allah berkahi dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Khusus di luar saksi Bapak Safwan Syarif dari pihak Pengadilan Hakim dan Bapak Sulaiman MS dan selain kita, dan juga yang saya hormati keluarga besar dari calon mempelai laki-laki Bapak almarhum Wilmet dengan Ibu Azmi Sewati beserta keluarga besar dan rombongannya, dan juga yang saya hormati keluarga besar dan calon mempelai wanita Bapak Yusrijal dengan Ibu Erwiniyati beserta keluarga besarnya. Yang berbahagia pada pagi menjelang siang ini, Saudara Alif Bia Akbar dengan Saudari Bia Oktaviani yang insyaallah langsung akunikannya pada pagi hari ini. Para pejabat pemerintah baik sipil maupun daerah Polri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi menjelang siang ini kita masih di masyarakat walafiat sehingga kita bisa menghadiri dan juga sekaligus nanti menyaksikan pernikahan antara saudara Alif Bia Akbar dengan saudari Bia Oktaviani yang insyaallah saudara kita akan laksanakan. Namun apa yang menjadi tujuan pernikahannya, yakni dalam rangka ingin membangun rumah tangga yang mawaddah warahmah, dan juga sama-sama kita doakan nanti mudah-mudahan setelah anak resmi menjadi suami istri, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah, Allah panjangkan jodohnya, dan juga Allah berikan keberkahan dalam rumah tangganya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, sesuai dengan keputusan di kantor urusan Kecamatan Palmerah bahwa saudara Arif Bia Akbar dan saudari Bia Oktaviani insyaallah pernikahannya bisa dilaksanakan dan bisa dilangsungkan pada hari ini karena sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2004 dan juga mengurus syariat ajaran Islam. Namun sebelum dilaksanakan ijab dan qabul perlu diketahui bahwa rukun nikah itu ada lima ya. Andai kata salah satu rukun nikah tertinggal atau kurang salah satunya, maka batal pernikahan. Dan insyaallah pada pagi hari ini rukun yang lima itu
Ya, ini yang pertama logonya adanya calon mempelai laki-laki atau pria. Yang pertama saudara Arif Pia Akbar bin Wirmet, lahir di Padang tanggal 18 April 1992. Belum itu dapatnya? Kan? Betul ya? Sudah siap ya? Udah. Maupun apa? Udah. Insyaallah ya. Insyaallah udah siap segala lahir dan batin. Dan kemudian yang kedua bukunya adanya calon mempelai wanita. Yang pertama saudara Dia Oktaviani binti Yustia lahir di Jakarta tanggal 2 Oktober 1996. Oh, 95. Oh, 95 ya? Oh iya 95. Nggak buka kacamata. Tanggal 2 Oktober 1995. Benar ya? Benar. Ada istri jauh. Si Riannya gimana? Di kamar, ada di kamar. Ada. Udah nggak? Lah. Tahu. Udah ada di kamar. Orang mana? Nah, udah lihat belum? Oh, di situ ada nggak? Ada nggak? Yakin? Rukun ini masalahnya. Kalau nggak ada, nggak jadi. Ada. Pak Sapon, udah lihat calon istrinya si Arif, mantannya ada? Hari ini belum. Tapi yang nonton ini ada ya. Ya, kalau nggak ada, nggak bisa ini. Ya, tapi ada ibu ya, ada ya. Nah, karena salah satu rukun, ya rukun kalau ada wanitanya dia nikah. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang harus dilakukan adalah ayah kandungnya bapak yang istrinya bin Paling bisa. Kalau itu palingnya. Ada siapa yang mulianya? Oh, siapnya alhamdulillah insyaallah mengerjakan. Kemudian yang keempat adanya dua saksi yang tertera di dalam saya nanti Bapak Safwan Syarif dengan Bapak Sulaiman dan insyaallah kita juga semua yang hadir di sini menjadi saksi pernikahan saudara Arif dengan saudara Ria. Bahkan insyaallah mereka menjadi saksi. Kemudian yang terakhir adalah ijazah penyerahan dari Pak dan kabul penerimaan dari saudara Arif ya. Alhamdulillah rukun yang 5 itu ada semua. Kemudian yang ini kedua yaitu syarat nikah yaitu berupa mas kawin, perhiasan emas berat 15 gram dan peralatan sholat ya. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Masuk dikasih? Ada? Oke. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah terpenuhi semua syarat dan hukumnya. Tidak ada lagi penghalang pernikahan saudara Arif tahun sebelum kita laksanakan ijab dan kabul. Mari terlebih dahulu kita sama-sama bareng-bareng kita baca istighfar dan juga kalimat syahadatain. Mudah-mudahan dengan kalimat istighfar dan kalimat syahadatain ini bisa membentengi khusus nanti keluarga saudara Arif dengan saudara dia dan kita semua yang hadir pada hari ini. Mari sama-sama bareng-bareng kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, Bapak dan Ibu hadirin teman-teman misalnya ijab dan kabul dari Pak Yusrijal kepada saudara Arif Pia Akbar, kami silakan Pak. Bisa langsung ya.
Ananda Arif Tia Akbar bin Bilmek, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Tia Fatyani binti Istiqlal kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat emas seberat 15 gram dibayar. Saya terima nikah dan kawinnya Ria Oktaviani binti Rizal dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا من حمدا يوافي نعمه ويكافئ وجهه. يا ربنا لك الحمد والقدير جلاله وجهك الكريم وجه سلطانه. اللهم صل على نور الأنوار وشير الأشرار وترك الأكيال ومفتاح باب الأشهر سيدنا محمد المختار آله الأسماء وصحبه الأحياء على النبي. اللهم إنا نستغفرك ونسألك عجلنا وعبدنا وأنفسنا وأزواجنا وذريتنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطينا. اللهم اغفرنا وإياهم بجنابك وأمانك وإيمانك وجوارك من كل شيطان مريض والجبار عنه والعين والجبرك ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين أبشرين بين آل في أكبر وآل أكبر كما علمت بين آدم وحواء وكما علمت بين يوسف وزليخا وكما علمت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخالد الكفر وعائشة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا ذرية طيبة وصالحة وطاعة للرسول وبر الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saudara Arif, silakan kami kembali ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arif Akbar berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati janji setia saya kepada istri saya dan bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Ria Oktaviani dengan baik, muasyarah bil ma'ruf sesuai dengan ajaran syariat Islam, dan bahwa saya akan mentaati peraturan perundang-undangan perkawinan yang tertera di dalam buku akta nikah saya, Jakarta 26 Desember 2020. Suami Arif Akbar. Belum. Sekarang udah. Oh, udah. Jadi selama ini, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya katakan bahwa saudara Arif Ria Akbar dengan saudari Ria Oktaviani sudah resmi menjadi suami dengan permohonan dilakukan kita dan menembus syariat dan Islam. Dan mari sama-sama bersiap dan kami mohon kepada saudari Ria untuk menemui suaminya ininya tanda tangan.
silakan memulai wanita kita sebelum berangkat menuju sang suami kita. Lanjut bersama dengan seniman. Kami silakan. Kalau mencium tangan sang suami. Dan kemudian duduk di meja administrasi silakan. Baik Bapak Ibu hadirin dan sudah ada kemudian adalah Arif Iqbal dengan saudari Lia Oktaviani dan kami nyatakan sekali bahwa saudara Arif dengan saudari Lia sudah resmi menjadi suami istri sesuai dengan kita dan komitmen syariat Islam, dan kami mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak almarhum Muhammad Wirman, selamat punya mantu, dan juga kepada keluarga Bapak Yusri Rijal, selamat punya mantu, dan juga kepada keluarga saksi kami terima kasih, dan selamat berbahagia selamat punya mantu baru saudara Arif dan saudari Lia, dan kami dari juga sampai urusan akan mengatakan Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ini ada undangan dari Universitas Indonesia berupa buah pernikahan ya, ini disimpan dijaga kita yang baik, ini istrinya dijaga kita ya. Nah ini sebagai dokumen pribadi, dokumen keluarga dan dokumen negara disimpan ya. Oke, terima kasih. Merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penghulu Bapak Haji Hashim Eki yang telah memimpin jalannya prosesi ijab kabul yang alhamdulillah telah berjalan dengan syakar, hikmat, dan lancar. Alhamdulillah. Selamat dan selamat bertugas kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan balasan dari pasangan istri baik menurut syariat Islam maupun undang-undang pernikahan yang berlaku di negara Indonesia. Oke, Bapak Penghulu mohon berkenan dialihkan sejenak. Baik, mohon berkenan Bapak Penghulu yang berkenan. Saya boleh berdiri.
Bapak Ayah dan Ibu yang akan sama anak dan curhat. Baik, terima kasih Bapak Penghulu, selamat jalan dan selamat sampai kembali. Dan juga untuk buku itu lengkap dan juga penyebaran sendiri ya, ditandu oleh rekan program dan juga rekan dari ekstra dari ini. Baik, apabila diadakan dengan anak dan anak mulai juga Arif dan juga Saling tatapan yuk. 1, 2, 3. kami menantikan kebutuhan dokumentasi masker maupun face shield boleh dibuka di akhir minggu. Oke, sekarang ini cara sebelah kamera saya dulu. Ke sini dulu. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Ini lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3 saling tatap. 1, 2, 3. Oke. Senyum bareng, coba ketawa bareng. Cakep. 1, 2, 3 gini sambil tatap-tatap. Oke. Coba ya. 1, 2, 3 ketawa bareng. Cakep. Sekali lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Ha, cakep. Sekali lagi 1 yang kurang bahagia. Kurang bahagia. Waduh. Lagi ya. 1, 2, 3. Cukup. Oke, berikutnya Dibuka dulu. Kali aja dibuka. masih foto publika dengan foto ya, yang ada halaman foto kedua orang tua. Yang terdapat ini foto ya. Silakan. Sekarang lihat bukunya bareng. Ketawa bareng boleh. Oke, lihat sini boleh. Oke, cukup. Dan selain ada kondisi berikutnya, Bapak Ibu dapat tidak meninggalkan ruangan ini ya. Kita masih ada prosesi berikutnya dalam rangkaian acara akad nikah. Sudah? Masih? Silakan. Iya, di maharnya ya. Kita berikan dengan mahar anak dari Jawa mulai berangkat perhiasan ya. Alhamdulillah. Susah itu. Tatapan boleh. 1, 2, 3 saya tatapan. Lagi saya tatapan. Saya natap. Saling natap. Bahagia. Cukup. Sip. Masih ada? Kita langsung berikan dengan mahar. Oke. Gitu aja. Apa mau dipegang aja gitu depan belakang gitu. Kayak gini untuk ini.
Sini satu, satu lagi. Oke, tatapan juga 1, 2, 3. Oke, tahan. Ini tatapan. Oke. Sip. Baik, kami silakan. Sudah cukup? Nanti kita akan lanjutkannya. Kita masih di provinsi berikutnya. Kami silakan sudah lomba untuk duduk di kursinya ya. Duduk di kursi semua. Kita akan mendengarkan nasihat pernikahan. Kami silakan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai bekal untuk kedua mempelai kita, anak dan cucu mempelai dalam menjalani rumah tangga yang baru. Lalu sama-sama kita dengarkan. Baik, sebelumnya kami mohon Bapak Ibu mendapat duduk terlebih dahulu. Kembali kursi-kursi yang masih kosong, kami silakan. Bapak Ibu, mohon berkenan mari tempat duduk yang masih kosong. Di sisi kiri masih ada kursi kosong, silakan Ibu Bapak yang mau diisi. Boleh dipenuhi dulu kursinya ya. Kami silakan. Baik, sebagai bekal rumah tangga belum mulai mulai, marilah sama-sama kita dengarkan doa yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Ustadz Jaja. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita sudah diberikan nikmat oleh Allah bisa menyaksikan kedua hamba Allah, putra dan putri kita menjadi pasangan hidup yang harapan besar dari dua keluarga. Mereka akan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mereka saat ini sudah menjadi pasangan suami istri, sudah disahkan dengan dua lisan orang saksi. Semoga nikmat yang Allah berikan kita semuanya akan terus ditambah dengan sebab syukur kita kepada Allah atas berjalannya lancar acara ijab kabul, dan semoga nikmat berikutnya diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terutama khusus kepada Arif dan Epi, rumah tangga itu ibarat sari gunung. Bagaimana Ustadz sari gunung itu? Gunung Arif sama Epi, kalau dilihat dari kejauhan, gunung mana saja indah, menyenangkan, elok, mengasihkan. Tapi di saat itu gunung didahului atau oleh Epi, maka akan ditemukan ada duri, ada kerikil tajamnya, ada lubangnya, bahkan ada jurang yang sangat dalam yang bisa menghempaskan orang yang mendaki ke dalam jurang tersebut.
itu rumah tangga. Kalian belum merasakan bagaimana rumah tangga, baru ngebayangin ibarat mandang gunung. Coba tanya kepada ibu, tanya kepada ayah, tanya kepada kakak yang sudah berumah tangga. Di saat itu rumah tangga dijalankan, akan ditemukan durinya, ditemukan kerikil tajamnya, bahkan jurang yang sangat dalam yang bisa melepaskan kalian berdua ke jurang tersebut. Terus bagaimana Ustaz solusinya? Maka solusi untuk menjaga supaya Arif dan Evi tidak tertusuk duri, kemudian tidak tertusuk kerikil yang tajam, bahkan tidak terhempas ke jurang yang sangat dalam, maka dalam menjalankan rumah tangga yang saat ini mulai dibangun dan mulai menjadi pasangan suami istri, maka 3 langkah yang harus Arif dan Evi jalankan. Apa oleh Arif dan Evi menikah kalian berdua ini untuk ibadah? Harus bulat bahwa nikah kalian ini untuk ibadah. Sehingga nanti kalau ketemu masalah dalam rumah tangga, ketemu duri dalam rumah tangga, maka bisa diselesaikan dengan cara ibadah, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan meluapkan kemarahan. Bilang ke udah, ini mungkin yang disebut Ustaz Jajah, duri dalam rumah tangga kita temukan. Kita niat rumah tangga ini kan untuk ibadah. Yuk selesaikan. Bagaimana menurut agama menyelesaikan? Kalau itu masalah datang dari Epi, bilang sama udah, sayang, ini mungkin duri yang diceritakan waktu kita pas akad nikah, mendengar nasihat pernikahan. Kita ibadah, niat nikah ini untuk ibadah. Yuk selesaikan permasalahan ini dengan cara ibadah. Nanti ketemu jalannya. Ditanyakan bagaimana solusinya, bagaimana permasalahan ini kudu diselesaikan. Dan ingat, duri dalam rumah tangga itu ada 2. Ada 2. Yang pertama adalah masa lalu. Masa lalu, Arif punya masa lalu, Evi punya masa lalu. Itu akan menjadi duri dalam rumah tangga. Maka di saat kalian menikah, dari hari ini, masa lalu itu harus dikubur dalam-dalam. Jangan pernah diungkit, jangan pernah diangkat dalam masalah rumah tangga. Pernah punya pacar cantik, Arif, waktu kuliah S1, S2, gak usah disebut, gak usah diangkat, dan gak usah diceritakan. Udah kubur dalam-dalam. Evi pernah punya hubungan dengan itu, ini, dan yang lain yang lebih ganteng, lebih kaya, ini gak usah disebut. Dan itu kubur dalam-dalam. Masa lalu akan menjadi duri dalam rumah tangga. Betul lagi ya? Ada bapak semua. Udah kubur dalam-dalam. Yang kedua, duri dalam rumah tangga itu tidak saling pengertian. Arif punya kekurangan dan punya kelebihan. Epi punya kekurangan, punya kelebihan. Kekurangan yang ada di Arif bukan harus dipermasalahkan, tapi tutupi dengan kelebihan yang ada di Epi. Kekurangan yang ada di Epi bukan harus dipermasalahkan, tapi tutupi dengan kelebihan yang ada di Arif. Masalah di saat muncul, kita punya saling pengertian, itu akan selesai. Contoh, Arif pulang kerja, kemudian bayangan di jalan karena capek, lelah, sudah terkuras pikiran, tenaga di tempat atau di kantor. Bayangan istri sudah nyiapin makan, nyiapin minum, kemudian menyiapkan segalanya di bayangan di jalan. Pas tiba di rumah, ternyata boro-boro di meja makan ada makanan, ada hidangan, ada minuman. Malah pas dilihat istri lagi nungging saya tidur. Nungging saya gitu di kursi. Pas masuk, kamu gimana? Ini kan jam datang suami. Sambut dong, siapkan makanan, siapkan minuman. Percuma kamu jadi istri saya, tidak bisa mengerti.
langsung meluapkan kekesalan, emosi. Epi yang lagi nunggi tidak terima, yang lagi tiduran tidak terima, dicaci maki begitu. Emang udah nggak ngerasain apa yang saya rasakan? Saya lagi pusing tidak. Dari pagi ngerasain muak, enak, kemudian pala nyut-nyutan. Alasan saja, ributlah lahir. Betul. Masalah apa? Bayangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Disiapkan ini padahal kan pingin makan, pingin minum. Di rumah itu ada makanan, kulkas buka, minuman ada. Tinggal jalan saja. Oh, istri tiduran mungkin dalam keadaan ada rasa tidak enak badan atau yang lain. Udah sendiri saja, bisa selesai. Tinggal ditanya, kenapa kamu kok tiduran tidak nyambut aku lagi pusing. Oh ya udah kalau gitu kamu duduk, biar aku aja yang ngambil minum dan aku ngambil makanan, kan selesai. Saya punya murid lulusan IAIN dua-duanya, suaminya sarjana agama, istrinya sarjana agama, tapi nikahnya hanya 3 bulan. Nikahnya 3 bulan. Suaminya orang sini, murid saya, istrinya orang Pamulang, hanya 3 bulan cerai. Kenapa? Ya kejadian yang barusan diceritakan. Pulang kerja, capek, kemudian istri lagi tidur, lapar, minta dibeliin Indomie, nggak mau istrinya karena dalam keadaan pusing, akhirnya emosi marah ditunjuk. Percuma lu punya S1, kuliah di agama, nggak ngerti bagaimana kewajiban istri. Istri nggak terima. Abang harus tahu saya pusing, saya itu lagi enak, udah abang beli deh Super Mie ke depan. Ribut nggak mau nerima, akhirnya keluarlah istrinya dari rumah suami, pulang ke rumah ibunya. Kenapa kamu nangis? Tuh dicaci maki sama ini, sama suami aku. Kamu diam di sini, kata ibunya. Jangan pulang kalau suami kamu tidak menjemputnya. Suami punya ego, saya gak bakal jemput kalau gak pulang. Akhirnya mereka pisah dan ikut campur orang tuanya. Punten kepada orang tua Epi dan orang tua dari Arif. Di saat mereka punya masalah, jangan biarkan, kata Nabi, mereka menyelesaikan berdua. Akibat ibunya ikut campur, kamu diam di sini. Kalau suami kamu tidak jemput, maka kamu jangan keluar dari rumah mama. Udah, suaminya punya ego, kamu jemput. Kalau tidak pulang, akhirnya selesai. Pernikahannya tidak nyambung lagi. Ternyata istrinya lagi ngidam. Gara-gara apa? Tidak saling pengertian. Ini duri rumah tangga. Padahal ingin minum doang, beli Indomie doang bisa, Rip. Ke depan kita harus mengerti apa yang dirasakan oleh istri. Begitu juga Epi harus mengerti daripada apa yang dirasakan oleh suami. Ini rumah ibarat salib gunung. Kalau dipandang kejauhan indah, menyenangkan, tapi sudah didaki bakal ketemu duri-durinya. Kemudian kerikil tajam, bahkan ada jurang yang bisa melepaskan kalian berdua. Masa lalu yang akan muncul dan saling pengertian dari masalah yang kecil, insya Allah selesai. Jelas? Satu. Yang kedua, untuk bekal kalian rumah tangga, tujuan tadi adalah ibadah. Maka supaya rumah tangga ini mendapatkan kebahagiaan, pertama nilai ibadah. Di dalam ibadah bisa diselesaikan permasalahan duri yang tadi ada selesai. Yang kedua, yang harus disiapkan oleh Arif dan Epi dalam rumah tangga, tujuan orang yang berumah tangga menikah ingin menggapai janji Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, tentrem, bahagia. Kata Nabi, li'anna nikah tadi rizki, nikah itu bisa menarik rezeki dimanapun. Ingin menggapai bahagia. Betul. Tapi ternyata di saat orang-orang menikah, janji Allah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum menikah mah kayaknya pada sayang, kemudian pada saling pengertian. Kenapa setelah menikah begitu banyak masalah, ribut dan ribut? Berarti ada yang salah dalam menjalankan pernikahan. Nah, Arif dan Epi
untuk menggapai bahagia rumah tangga itu adalah yang harus tahu, yang punya sakinah, yang punya mawadah, yang punya warahmah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggenggam rezeki untuk orang yang berkeluarga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Epi, kalau Arif ingin mendapatkan sakinah, tenang, tentram, bahagia, rezeki deras mengalir, kemudian terbuka jalan berkah, keturunan soleh dan salihah, terasa baiti jannati, rumahku, laksana surgaku, ingin meraih tersebut, berarti kudu dapetin. Itu semua dari Allah. Dapetin tuh dari Allah, karena yang pegang Allah. Caranya bagaimana Ustaz? Lihat. Sebelah sana ada ibu. Ada ibu Epi, ada ayah Epi. Kata Rasul, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah disimpan di pangkuan ibu. Ridhonya Allah disimpan di pangkuan ayah. Maka di saat kalian berdua ingin mendapatkan ridho Allah, supaya di saat Allah ridho pada kalian berdua, Allah berikan semua apa yang dijanjikannya pada kalian, maka kalian pinta ridho mereka berdua. Epi 9 bulan dikandung oleh ibu, dengan penuh letih, dengan penuh lelah. Kemudian dilahirkan dengan tetesan keringat, tumpahan darah. 2 tahun ibu mengorbankan waktu untuk membesarkan Epi, untuk membesarkan Arif, dengan tanpa mengenal lelah, dengan mengorbankan waktu tidur, mengorbankan waktu kesenangan demi kalian berdua. Ingat, semasa 2 tahun kalian, mama kurang tidur, karena di saat kalian masih bayi nangis tengah malam, kemudian mama bangun menggendong kalian sampai pagi tanpa ada kena mengeluh. Kemudian mama nikmat makan lagi, senang-senangnya makan, kalian nangis ditinggalkan nikmatnya makan. Maka kehidupan bahagia mereka berdua hari ini, siap ataupun tidak, sesayang apapun kalian, mereka akan ditinggalkan oleh Arif, mereka akan ditinggalkan oleh Epi. Maka nanti datangin mereka berdua, ambil tangan, pinjam tangan bapak, pinjam tangan ibu. Kenapa Ustaz harus pinjam tangan mereka? Kata Nabi, biyadil walidain rahmatun faqabbalahuma. Di tangan ibu, di tangan ayah ada rahmat Allah, ada keridhaan Allah, ada keagungan Allah. Ambil tangan ibu, ambil tangan ayah. Tangan itu yang berjasa terhadap kalian. Coba ingat sama Epi, coba ingat sama Arif. Berapa banyak itu tangan nyuapin makanan ke mulut Epi, ke mulut Arif. Berapa banyak dari mulai Arif lahir, mulai Epi lahir, sampai Arif dan Epi bisa makan sendiri. Berapa banyak itu tangan nyuapin makanan ke mulut kalian berdua. Berapa banyak itu tangan mencucikan pakaian kalian berdua. Dari mulai orang, dari bayi, sampai kalian umur berapa itu pakaian dicucikan oleh tangan mereka. Berapa banyak tangan itu mengelus kening kalian, memeluk tubuh mungil kalian, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal putus asa. Berapa banyak itu tangan menengadahkan di hadapan Allah dengan derai air mata, meminta kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang mulia. Berapa banyak itu tangan diangkatkan di hadapan Tuhan. Lihat tangan ayah. Perubahan tangan ayah yang mengkerut karena mengangkat terus barang berat. Berubah tangan ayah tersorot seharian matahari. Ingat sama Arif, sama Epi. Ayah sering keluar dari rumah di saat matahari belum terbit. Pulang ke rumah kemana ayah? Ayah seharian tubuhnya dibiarkan tersorot dengan matahari. Tubuhnya terbius dengan air hujan. Berlumuran tiap hari tubuhnya dengan keringat. Demi mencari nafkah untuk membesarkan kalian. Tangannya setiap hari berlumuran keringat. Ambil hari itu tangan. Cium oleh kalian. Cium. Kata Nabi, biyadihima rahmatun, di tangan
berlumuran keringat mengurus membesarkan kalian. Ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah, ada kemuliaan Allah. Hari ini tangan itu cium oleh kalian berdua. Minta ridha, minta maaf, kalian ngomong pada mereka. Ibu, ayah, jika keputusan aku menikah hari ini membuat ayah kecewa, membuat ayah, ibu kecewa, maafin aku ya. Maafin aku ya ibu, cium. Tidak ada yang diharapkan oleh aku kecuali ridho dari ayah, keikhlasan dari ibu yang sudah memberikan dan mencurahkan semua perjuangan untuk aku, Evi, dan aku, Arif. Cium itu tangan. Biar dengar Arif dan Evi mereka berdua meridhokan kalian. Di saat lisan mereka orang tua Arif dan Evi meridhokan kalian berdua, 7 pintu langit hari ini akan dibuka untuk Arif dan Evi. Allah akan turunkan rahmat untuk kalian berdua. Ucapkan terima kasih anak ibu. Ucapkan terima kasih anak ayah. Karena sudah membesarkan Arif dan Evi sampai hari ini. Kalian berdua akan mulai membangun tangga sendiri. Jangan mereka berdua. Di saat kalian membuat kecewa mereka berdua, Allah ikut kecewa. Sehebat apapun Arif, sehebat apapun Evi, maka kalian akan ditutup pintu berkah di saat mereka orang tua kecewa karena sikap dan tindakan kalian. Dan jangan pernah membeda-bedakan antara orang tua sendiri dan mertua. Allah sudah menyamaratakan hari ini. Setelah wudhu, Arif hari ini, kemudian ada ketemu Mama Evi, maka cium tangan sudah tidak ada batalun lagi. Mama Evi sudah menjadi Mama Arif sampai yaumil akhir. Hari ini, langkah kalian awali dengan mengambil ridho Allah di pangkuan mereka berdua, ibu dan ayah. Insya Allah, pintu langit dibuka dengan keriduan mereka berdua. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah dibuka pintu langit dengan keriduan ibu dan bapak, sepanjang kalian berumah tangga, jangan pernah mengundang murka dan azab Allah kepada rumah tangga kalian. Emang bisa datang murka Allah? Bisa. Dengan apa? Kalian dengan meninggal sangat utama diwajibkan kepada kehidupan kita sebagai manusia, yaitu sholat yang 5 waktu. Setelah kalian buka pintu langit hari ini melalui keriduan ibu dan bapak, sepanjang kalian berumah tangga, kalau ingin berkah, jangan sampai berani ninggalin sholat 5 waktu. Justru harus ditingkatkan. Kalau biasa telat, diawalkan. Biasa sendiri, berjamaah. Buka keriduan Allah seluas-luasnya. Sholat inilah perintah yang paling utama, yang tidak ada alasan ditinggalkan. Epi berani ninggalin sholat sekali, Arif berani ninggalin sholat sekali, membuka pintu laknat oleh Allah. Pintu laknat Allah, satu lubang. Maka siap-siap rumah tangga akan mulai diuji oleh Allah, karena masuk laknat Allah dalam rumah tangga kalian. Coba tanya yang hadir, kalau yang punya masalah dalam rumah tangga, pernah gak ninggalin sholat 5 waktu? Pernah. Itu salah satunya, lubang laknat dibuka oleh kita sendiri. Maka kalau ke belakang suka meninggalkan sholat, pernah meninggalkan sholat, tinggalkan semuanya. Dari hari ini kalian akan bangun rumah tangga berdua, sholat 5 waktu harus dipastikan dijaga, saling ingatkan, kemudian saling kan mau di kantor di mana telepon, sudah sholat apa belum? Sudah sholat apa belum? Jika sholat 5 waktu kalian berdua sudah diutamakan dan di awal waktu kan, maka kalian siap-siap akan menemukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang diberkahi dengan rezeki yang banyak berkah. Insya Allah. Ini saja yang bisa disampaikan, 3 hal untuk perjalanan kalian berdua. Niatkan nikah ini untuk ibadah. Selesaikan masalah yang akan datang dalam rumah tangga dengan cara ibadah. Yang kedua, muliakan hidup kalian berdua dengan keridhaan Allah selalu dipegang oleh kalian melalui keridhaan kedua orang tua kalian. Yang ketiga, busur untuk berkah hidup. Sholat 5 waktu jangan sampai pernah ditinggalkan. Insya Allah. Mohon maaf apabila ada yang hilaf, ada yang salah, ada yang tersinggung ataupun yang tidak. Sebenarnya khususnya untuk Arif dan Evi, untuk kita semua tinggal koreksi diri. Apa yang salah? Mungkin
ada sesuatu yang menyebabkan tidak baik terhadap mertua, ibu kandung dan yang lain, maka selesaikan. Insya Allah masalah rumah tangga selesai. Selamat pada kalian berdua. Semoga menjadi rumah tangga seperti rumah tangga baginda Rasul, dan Allah muliakan rumah tangga kalian berdua dengan kebahagiaan dunia sampai yaumil akhirat. Dan semoga Allah hindari kalian berdua dari berbagai macam fitnah, sehingga kalian bisa membuat bahagia mama, membuat bahagia ayah dengan kebahagiaan rumah tangga kalian. Amin. Yang saya akhirul kalam. Disampaikan oleh Ustaz Jajang bermanfaat untuk kita semua. Tapi mendengarkannya khusus kepada kedua mempelai anak dari Jemaat Mempelai. Berikan kita dulu. Kita bersiap kali ini nanti pembahasan. Terima kasih. Silakan boleh posisi yang semula. Berikutnya kita lakukan prosesi songkaman. Kami undang Bapak Muhammad Idris Filwasi. Depan Bapak Muhammad Fikri. Kemana kami silakan. Mati posisi depan percaya ibunda tercinta. Kami silakan anak dari mempelai bersibuk kepada ibunda tercinta. Kami silakan. Andaikan ruang badan kita dari ambulan mandi sajak ketek andai katakan langit seikuh mandi halokan kini beda kemaliakan di dua rumah kampung dua mandi nadi minta andaikan dua mandi naik cinta Tuhan kasih kasih mandi sepanjang jalan. Saya tuh mandi jasa mandi yang alun kabale atau apa di depan. Dia berbuka amin jalan. Dia bersatu bumi jalan. Dia berpisah jauh badan. Jasa mandi tidak apa-apa. Sebuah bangsa itu mendirikan Tuhan. Ini dengan Islam berumah tangga. Maksudnya dengan jahat di sana. Hingga kamu dengan cinta. Lukcim ibunda tercinta. Kamu bersihkan nasihat dan doa untuk anda cinta pribadi. Silakan bersihkan nasihatnya. Kami silakan anak dari jemaah bersimpah kepada anak kecil atau wanita.
Kami silakan ke sini. Mohon doanya. Nak kandung si diam tuan. Obek jariah alai dalam. Dan kedua ayat si anak pelayanan di dua kematian. Bak umpamu kurang balai. Lawi lapai dan kadang-kadang. Aku tak buat kasih kamu. Ini dilihat sudah rumah. Ini dikelola sama rumah. Ini diombak sama hampir. Ada pandai nak membawa diri. Tak salah anak baru kamu. Tak tercapai sakinah mau ada walau. Sebelum ayah bercinta, ayah berisikan doa dan nasihat sekarang dan secara pribadi diisikan saja. Bebaskan nasihat dan doa ayah beri bekal rumah tangga kalian. Salam doa baru meskipun kepada ibu mertua. Ibu, ini adalah persembahan kami yang pertama di bangkuanmu. Setelah kami sah menjadi putra dan putrinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih telah merestui pernikahan kami hari ini. Selalu dukung kami, Bu. Dan doakan kami agar kami menjadi orang yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk berdua tercinta, ibu berisikan nasihat dan doa secara khusus untuk menanti para cinta. Silakan diisikan saja doa dan nasihat secara pribadi, secara khusus. Dan kami silakan kembali bersimpuh kepada ayah mertua ataupun wali ayah pada pasangan. Ayah, terima kasih telah mengizinkan putra dan putrinya menikah dengan kami. Mohon doakan kami dan hasilnya kami yang kami maupun bebas. Selalu doakan kami sampai kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tercium mertua tercinta, ayah mertua boleh diisikan doa dan nasihat serta menantu tercinta. Silakan kita mulai berdiri dan dua orang berdiri kita berikan sejenak. Untuk berkenan saja, sudah memulai dua orang tua. Karena setelah ini masih ada satu rangkaian acara terakhir. Baik. Bapak Ibu dan Ibu yang lain akan berikan kesempatan nanti berfoto ya Bapak Ibu, mendapat bersama kita. Kalau salah. Baik, untuk foto ini hanya sesi berenam saja, belum mulai disertakan dua orang tua akan mewakili karena masih ada satu rangkaian acara terakhir dari rangkaian akad nikah pada pagi hari ini. Mari kita bisa lihat sejenak kepada Ibu. Perhatikan kondisi akhir. Oke, mungkin lihat sini. Bagus melihat sini jauh tangannya begini Bu, biar aku. Oke, sini semua 1, 2, 3. Oke lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba kasih gaya bebasnya yuk. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan sudah mulai duduk di pelaminan dan juga kedua orang tua. Kami silakan duduk di tinggal dengan pelaminan tersebut.
kita terbatas, kita akan bergerak cepat saja ya Bapak Ibu. Baik, sudah mendengar pukul 9.55. Selanjutnya pemberian gelar adat Pancaringi tumbuh di pagar jadi orang keangkara. Ketek bagamu gadang bagana, baiklah dari minatnya. Gelar pusaka yang disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Suhadaman, berkenan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan saya acara akad ya kabul dari ketika pelan rangka. Sekarang Ananda Arif Pia Akbar kita akan bergerak di titik mau gadang bagala. Sekarang kita akan saudara Ananda dan saudara kami Arif Akbar bergelar Malin Mudu. Sekali lagi Malin Mudu. Ya, Malin Mudu. Arif ini orangnya beda. Dia pakai sarung Malin. Kalau apa kalau saya apa kita orangnya bukan pameran. Malin Mudu. Baik, terima kasih Bapak Suhadaman. Tentunya kalau kita ketahui gelar adat untuk Marapula Undang Arif tidak kita tahu lagi dengan namanya Arif, tetapi kita panggil dengan gelarnya Malin Mudu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Tapi kan dengan kedua orang tua, kemudian Ibu Azmi beserta wali ayah ya, tenang. Oke. Bapak M. Fikri, Bapak Muhammad Fikri. Oke, agar apa saja semua 1, 2, 3. Coba bebasnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang istirahat dulu Ibu Azmi beserta adik ya. Sebelum mulai diberikan bersama Ibu ayah dan ibu dari anak Daro. Kemudian bersiap setelah ini saudara sekandung dari mempelai wanita. Iya, kakak Suhaini Arita dan juga adik Nisa Aulia bersiap setelah ini. Maka Ariza beserta adik Nisa Aulia silakan langsung ke pelaminan diabadikan. Ya, silakan tetap kandung dari mempelai wanita masuk ke pelaminan diabadikan. Ada atau nanti? Ada? Oke, silakan Pak dipercepat. Saudara sekandung dari Uni Evi. Sekandung dari Uni Evi, silakan. Kandung terlebih dahulu ya. Jadi nanti bersiapkan saudara sekandung dari Mauda Arif ya. Nanti ada Aulia Suryani, ada Ibu Sabrani, Muhammad Lutfi dan juga Mufti Mahmud. Bersiap-siap. Mohon tidak jauh-jauh dari pelaminan. Dan kepada ibu yang lain, mohon maaf kami akan berikan kesempatan nanti di modul pada saat resepsi yang akan kita gelar pada pukul 11. Kami mohon maaf, memang kita terbatas kepada ibu. Maskernya dibuka. Masker boleh dibuka untuk iya, silakan dibuka Mas. Ya. Boleh lihat kamera, senyum, senyum. Ibu senyum di mana Ibu? Ada ya Bu. Baik, itu adalah keluarga inti dari mempelai wanita. Terima kasih. Silakan Ibu Azmi beserta wali ayah diabadikan. Boleh silakan Ibu dan keluarga dari mempelai wanita kami silakan istirahat terlebih dahulu. Ya, ini adalah
inti ya, atau mempelai bisa pakai doa wali ya pada mempelai pria kami. Bersiap-siap sudah sekandung dari Uda Akhir. Ada Aulia Suryani, Ibnu Tabrani, bukti pemuda sudah mana? Sudah mana? Oke. Bersiap-siap ini langsung masuk ya. Ya, silakan saudara selanjutnya dari Uda Akhir. Ya, mohon cepat.